Katanya proyek Hush rugi. Lah, emang kamu kira ini warung bakso? Katanya proyek kereta cepat Hush rugi. Waduh, rugi dari mana dulu nih? Yang ngomong kayak gitu biasanya mikir proyek negara kayak dagang bakso di pinggir jalan. Baru setahun langsung pengen balik modal. Padahal ini bukan proyek jualan kereta bro. Ini proyek strategi nasional dan geopolitik internasional. Yang main bukan cuma KAI, ada China Development Bank, perusahaan BUMN, dan investor asing yang ngitung untung bukan harian tapi dekade. Sekarang gini, kalau mau bandingin sama yang selevel ya, bukan sama franchise minuman boba. Jepang butuh 15 tahun buat balik modal Shinkansen. Prancis butuh 20 tahun buat TGV. Cina baru balik modal jalur Beijing-Shanghai setelah 8 tahun. Karena kereta cepat itu bukan cuma soal tiket, tapi ekosistem. Harga tanah naik, kota baru tumbuh, ekonomi daerah ikut muter. Bappenas aja bilang multiplier efeknya bisa 3-5 kali lipat dari investasi awal. Yang lucu, mereka bilang rugi nih, pasti pakai duit rakyat. Padahal nggak ada APBN yang keluar bos. Skemanya B2B, business to business. Pinjaman dari China Development Bank cairnya langsung ke KCIC, gabungan PT KAI, Wika, PT PN8, dan China Railway. Bukan dari APBN, bukan juga dari APBD. Jadi yang rugi siapa? Ya, perusahaan konsorsium, bukan negara. Dan kalau untung, Indonesia juga kebagian teknologi, skill, dan infrastruktur. Ini juga bukan sekedar proyek rel, tapi politik tingkat dunia. Karena Hush itu bagian dari Belt and Road Initiative atau BRI. Kalau proyek ini sukses, Indonesia diakui sebagai negara yang bisa kelola mega proyek lintas negara. Dan hasilnya udah kelihatan. Thailand, Filipina, dan Malaysia mulai ngelirik buat replikasi model yang sama. Jadi kalau masih ada yang bilang, Hush rugi, proyek gagal, uang rakyat kebuang. Berarti belum baca data, cuma dengar dari pengamat politik gadungan. Yang dikira pinter ngitung ekonomi, ternyata cuma salah jurusan. Bukan ekonomi pembangunan, tapi ekonomi perasaan. Kereta cepat itu investasi jangka panjang, bukan dagang gorengan. Dan kalau kamu masih ngotot bilang rugi, mungkin kamu nggak ngerti cara negara maju mikir. Jadi kalau masih ada pengamat politik yang nyinyir bilang Hush rugi, itu tandanya dia nggak ngerti jalannya ekonomi politik global. Mereka kira pembangunan cuma soal survei elektabilitas dan pernyataan media. Padahal geopolitik itu bukan teori, tapi eksekusi di lapangan. Dan yang eksekusi sekarang bukan mereka yang cuma ngomong di TV, tapi Jokowi dan Prabowo yang udah ngegas transformasi Indonesia. Jadi kalau kamu lihat ada pengamat yang bilang proyek Hush rugi, tandain aja, jangan sampai mereka masuk pemerintahan. Karena kalau mereka dikasih pegang negara, Indonesia nggak akan maju. Soalnya mereka aja nggak paham cara negara berpikir, mereka nggak paham geopolitik. Jokowi bikin fondasinya, Prabowo lanjutkan visinya. Yang bilang Hush rugi, level mikirnya masih kayak jualan es buah di bulan Ramadan. Hari ini buka, hari ini harus balik modal. Sementara negara mikirnya puluhan tahun ke depan. Indonesia udah melesat ke masa depan, mereka masih sibuk ngitung harga sirup dan es batu. Kalau ada BUMN ngeluh rugi gara-gara Hush, bukan proyeknya yang gagal. Mungkin direksinya yang kehabisan visi. Mereka digaji miliaran buat mikirin solusi, bukan buat ngeluh. Rakyat udah bayar pajak, udah percaya. Sekarang giliran mereka kerja. Kalau nggak sanggup, mundur. Karena masa depan bangsa nggak boleh tersandera oleh mental manja di kursi direksi.